Anda tahu bahwa sebenarnya di dalam JavaScript ada yang namanya selector, gunanya untuk target elemen yang kita punya. Bagaimana cara memodifikasi elemen yang sudah ada? Kira-kira seperti itu. Coba dulu di sini saya akan buat input dengan type text pastinya, dan itu mempunyai ID misalnya username. Kemudian di sini saya akan buat juga name-nya username, dan di sini kita buat password, dan di sini password. Oke, biar supaya beda saja kita buat di sini placeholder-nya itu adalah password, yang di sini kita buat placeholder-nya itu adalah username. Ya, kemudian di sini saya akan buat dulu button, dan kita buat login misalnya seperti itu. Tidak penting juga apa isi dari teksnya, yang penting itu adalah bagaimana cara targetnya. Saya akan buat di sini div ya dengan kelas alert 2 kali. Dan kemudian di sini saya akan buat satu div lagi yang itu adalah alert juga, namun ID-nya itu ya bukan kelasnya. Kalau yang atas kelasnya, yang ini adalah ID-nya. Nah, biasanya kalau ID kenapa sering digunakan di dalam JavaScript? Karena identik unik. Ketika misalnya saya buat di sini 2 kali ID-nya, harusnya jika misalnya browsernya itu pintar seperti misalnya Google Chrome, dia pasti langsung warning di sini bahwa Anda mempunyai ID yang sama. Kira-kira seperti itu. Kalau di Firefox kebetulan tidak dimunculkan warningnya, ya. Nah, sekarang coba dulu kita buat di sini span, dan saya akan buat di sini ul, di dalamnya kita buat li sampai 3 kali, dalamnya kita buat aja lorem sampai 3 karakter. 3 word saja. Oke. Kemudian sekarang bagaimana kita target elemen by ID yang kita punya? Misalnya itulah username, password, dan juga alert. Alright. Saya akan pergi dulu ke app.js. Di sini saya sudah tunjukkan kepada Anda apa-apa saja yang paling penting di dalam JavaScript ini untuk selektornya. Nah, yang pertama kita pelajari adalah get element by ID. Saya buat di sini let l dokumen get element by ID dengan nama alert misalnya seperti itu. Di sini saya akan console.log l, dan kita lihat di browser apa isinya. Ya, kita dapat alert di sini. Namun jika misalnya saya buat di sini alerts, apakah muncul? Null katanya. Karena pada dasarnya tidak ada ID yang namanya alert di dalam dokumen kita. Kecuali Anda buat di sini pakai S, maka dia muncul di sini. Karena pada dasarnya tadinya di sini Anda buat pakai S. Itu untuk target elemen by ID ya. Anda bisa target di sini username, Anda bisa target di sini password. Alright, tapi yang jelasnya di sini Anda harus tekankan ya. Kalau Anda sudah menggunakan get element by ID, artinya dia tidak akan lagi menerima apapun kecuali selektor yang ID. Artinya kalau misalnya Anda coba-coba kelas, dia tidak akan tahu. Kalau Anda coba-coba name juga dia tidak akan tahu. Yang dia tahu hanyalah ID. Makanya ketika misalnya Anda menggunakan selektor, pastikan Anda tahu tujuannya apa. Saya akan komen ini dan saya akan pindahkan konsol log L ini ke bawah. Kemudian kita akan pelajari di sini yaitu query selector. Ya, yang mana ini berbeda dengan yang namanya ID. Maksudnya get element by ID. Kenapa seperti itu saya bilang? Karena query selector bisa select apapun yang Anda punya, tapi satu. Ingat ya, bisa select semua apapun yang ada di dokumen HTML Anda ini, tapi cuma satu. Saya buat di sini misalnya itu span, dan kita refresh di browser. Muncul di sini span, karena pada dasarnya kita mempunyai span di sini. Tapi apakah kita punya misalnya itu table? Coba kita tes di sini. Table misalnya. Dan hasilnya pasti nol karena kita tidak mempunyainya. Dan ketika misalnya Anda membuat table di sini, ya pasti dia muncul di sini. Kira-kira seperti itu, karena yang Anda select basicnya adalah table. Nah, kemudian ketika misalnya Anda select menggunakan kelasnya, contohnya apa kita kelas punya? Alert misalnya. Saya buat di sini alert. Dan kita refresh, maka di sini muncul alert. Tapi ingat, seperti yang saya bilang tadi bahwa query selector ini hanya mampu target satu saja. Bukan 2 ya, bukan 3, bukan 4, tapi satu saja. Single object. Ketika misalnya saya buat di sini div, maka muncul di sini alert. Namun Anda berpikir kita kan punya alert sampai 2. Seperti yang saya bilang, dia hanya bisa target 1, maka dia akan munculkan 1. Tapi yang pertama kali, bukan yang kedua kali. Andai saya buat di sini ID hello, dan misalnya kita refresh di browser, pasti muncul di sini ID hello. Namun ketika misalnya Anda ragu yang mana duluan dipanggil, ya pasti yang ini. Ataupun ketika misalnya Anda buat di sini ID hello, pasti ini tidak akan kelihatan karena yang dipanggil adalah yang pertama kali. Oke, itu cara target by query selector. Ingat ya, ketika Anda menggunakan ID, target dengan ID hash seperti ini. Ketika Anda menggunakan kelas, target dengan dot seperti ini. Atau langsung tagnya juga bisa seperti ini. Ul misalnya seperti itu, maka akan muncul di sini ul. Asal dia ada, maka dia bisa ditarget. Kira-kira seperti itulah. Jadi apapun ya, tapi satu, ingat itu. Oke, kita lanjut dulu ke bawah. Ada di sini query selector all. Saya akan duplikat ini biar supaya cepat saja. Dan Anda tahu kalau tadi query selector ini hanya bisa menampung satu, tapi kalau selector all bisa menampung banyak, yaitu dimasukkannya ke dalam array. Contohnya bagaimana? Saya akan buat dulu di sini li. Kebetulan di sini kita mempunyai li sampai 3 kali, dan seandainya kita refresh di browser, harusnya kita akan mendapatkan 3 kali
Maksudnya 3 li sekaligus. Jadi intinya ketika misalnya ada elemen yang itu sangat banyak dan Anda ingin target semuanya, Anda bisa menggunakan query selector all. Begitu juga ketika misalnya Anda buat input di sini, karena kebetulan input kita 2, dia akan menunjukkan di sini 2. Ya, yang pertama yang ID username, yang kedua adalah ID password. Alright, kira-kira itu untuk selector all. Saya akan komen dulu dan saya akan duplikat ke sini karena kita ingin mempelajari elemen by tag name. Oke. Di sini kalau tadi kita cerita bagaimana cara select apapun itu menggunakan ID ataupun kelas ya. Kalau sekarang ini dia hanya select by class name saja. Tapi ingat di sini bukan menggunakan elemen tapi dia elements. Artinya jika misalnya kita buat input di sini dan kita refresh di browser, maka yang terjadi adalah 0 katanya. Kenapa seperti itu? Hanya karena memang tidak ada kelas input di dalam HTML kita. However, ketika misalnya kita buat di sini alert, refresh, maka di sini akan muncul dua-duanya. Yang ID-nya hello alert juga ada, titik alert juga ada. Artinya kelas alert ini semua akan muncul dan dibuat di sini lengthnya adalah 2. Nah, tapi ingat kalau Anda menggunakan get element by class name ini, dia tidak akan menerima apapun kecuali kelas. Ya, intinya ketika Anda ingin target menggunakan ID, maka gunakan yang ini, walau 1. Tapi ketika misalnya Anda ingin banyak, gunakan query selector all bisa. Tetapi ketika misalnya sudah kelas name, dia tidak akan bisa. Nah pertanyaannya begini, kenapa tidak ada get elements by ID? Ya karena pada dasarnya satu page harusnya mengandung satu ID. Seperti yang saya bilang dia sifatnya unik. Ketika misalnya sudah ada 2 ID, maka jika browsernya pintar dia akan langsung warning hal itu. Jadi ketika misalnya Anda tidak melihat tadi warning di Firefox, saya juga tidak tahu mengapa tidak di warningnya. Kalau misalnya Anda menggunakan Chrome itu harusnya langsung di warningnya. Ya. Nah tapi ingat di sini tidak ada lagi selektor yang ada dia tahu hanyalah kelas. Dia anggap bahwa Anda mempunyai kelas alert. Anda buat di sini misalnya kelas itu apapun, maka dia akan menganggap bahwa di sini ada yang namanya box class. Kira-kira seperti itulah. Oke, lanjut kita akan ke get element by name. Nah, kalau misalnya Anda tahu kita sudah mempelajari by ID, by class, sekarang kita mempelajari by name. Seandainya kita, tapi ingat di sini dia mengambil semuanya ya, banyak di sini. Jadi tidak satu saja. Seandainya saya buat di sini username, misalnya seperti itu, dan kita refresh di browser, coba di konsol kita buat di bawah dulu, maka akan muncul di sini input username. Dan dia itu bisa menampung banyak ya. Ketika misalnya ya ada buat di sini itu inputnya yang pertama username, yang kedua juga username misalnya seperti itu. Cuman lagi ini ID-nya kita buat username 2 misalnya seperti itu. Dan kita lihat pada app.js tadi kita panggil di sini username. Oke. Sekarang kita refresh, maka di sini muncul dua-duanya karena dia target dari name. Ingat dari name bukan yang lain-lain. Kemudian kita juga di sini ada get element by tag name yang itu tidak akan mengenal siapapun kecuali tagnya. Seandainya saya buat di sini dokumen get element by tag name ini, ya tapi kita buat di sini misalnya itu Lee, ya kita refresh di browser, harusnya di sini L is not defined. Oke, sorry, harusnya kita buat let L ya, refresh, maka di sini muncul beberapa Lee yang kita punya. Lengthnya juga tunjukkan di sini bahwa kita mempunyai 3. Ya, kalau misalnya kita buat di sini ul, maka dia akan ada ul sampai 1 kali karena memang kita mempunyai ul 1, ya. Tapi ingat, dia tidak menerima name, dia tidak menerima kelas, dia tidak menerima ID. Dia hanya terima tag saja. Ingat, dia hanya terima tag saja. Yang mana itu tag? Ya, yang ini. Ini tag, ini tag, ini tag. Kalau sudah ada di sini atribut kelas atau atribut ID, itu sudah tidak bisa Anda lakukan kecuali melakukan query selector ataupun query selector all. Ya, jadi ketika Anda buat di sini input, harusnya dia akan muncul juga di sini bahwa kita mempunyai 3 input. Termasuk ketika misalnya di sini buat button, karena kita hanya mempunyai 1 button, maka yang muncul adalah 1 saja. Oke, coba dulu ya kita wrap apa yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya. Anda ingat kita sudah mempelajari bagaimana cara memodifikasinya. Baik, saya akan buat dulu di sini ya. Untuk get element by ID password. Ya di sini kita coba hapus ini dulu yang tidak penting-penting. Nah, di sini kan ada bukan password tapi username aja kita target karena password itu tidak nampak tulisannya. Saya buat di sini username yang jika misalnya kita konsol L-nya di sini yang muncul adalah username. Bagaimana ketika seandainya saya ingin set atribut baru ke dalam elemen tersebut? Ya, sebenarnya ini masuk ke pelajaran atribut tapi saya rasa karena ini mudah sekali, maka saya langsung di sini saja. L set attribute. Saya buat di sini value sama dengan apa? Contohnya saya buat di sini
Irsyad. Dan kita refresh di browser, maka Anda perhatikan di sini sudah Irsyad IDL. Yang mana jika misalnya Anda log ya, ingat saya log di sini dan Anda lihat di sini sudah ada value username di sini yang tadinya tidak ada. Nah, bagaimana caranya ketika misalnya Anda ingin hapus satu atributnya? Alright, sangat mudah. Saya akan buat di sini ya. Coba ini kita komen dulu. L remove attribute dengan nama apa? Yaitu coba dulu kita target di sini remove attribute yang namanya name. Karena jika misalnya kita konsol di sini ada name, type, ID. Coba kita hilangkan dulu name-nya. Saya buat di sini name dan kita refresh, maka Anda perhatikan tidak ada lagi name di sini. Ya kira-kira seperti itulah untuk memanipulasi DOM itu sangat mudah sebenarnya ketika misalnya Anda sudah mengerti, ya. Nah, bagaimana ketika Anda ingin append ya, coba ini selektornya kita ganti dulu jadi alert ya karena kita mempunyai ID alert. Di sini saya akan buat dulu inner text-nya itu misalnya namanya hello world. Refresh di browser, maka di sini sudah ada hello world. Yang mana itu ada di sini. Oke. Kemudian coba dulu kita buat di sini satu lagi. Get element by query selector aja, yaitu dengan kelas alert. Saya akan refresh di browser maka hasilnya sama. Ketika misalnya ini kita buat hello lagi, refresh, maka di sini sudah menjadi hello, which is very cool. Dan Anda sudah mempelajari banyak di sini. Ingat ya, saya akan buat ini ke dalam komentar sehingga Anda tahu yang mana yang harus Anda pelajari dan yang mana yang paling terpenting pastinya. Ya, karena di sini sudah saya buat komentarnya sehingga ketika misalnya Anda lupa Anda bisa baca-baca lagi nanti. Ketika seri ini sudah siap saya akan pull ini atau push ini kodenya dan Anda bisa pull ya. Alright, see you on the next video.